Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajang rauh ring Preang Agung Jagat Karta Bangkarni Desang Yang Prabu Siliwangi ki wenten keluarga kami dari Sentul yang merencanakan macam saya ring Preang Agung puniki. Saya Om Swastiastu. Nah, Ibu bertanya. Sampurasun, Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Salam. Sahabat Feni Ramasutedi yang saya sayangi, alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur. Pada sore ini saya bisa bertemu dengan Pak Mangku Nengah, yang dimana beliau adalah sebagai yang memimpin jalannya peribadatan di Pura Parahyangan Agung. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Mangku. Sudah bisa sampai ke Preang Agung Jagat Karta. Iya, Astungara. Saya pertama kali ngeliat ini takjub. Karena tidak menyangka sebesar ini pura ada di daerah Bogor, tepatnya di kaki Gunung Salak. Ya, betul. Dan saya pikir tadinya hanya ada di Bali, di Pura Besaki. Ternyata ada di sini juga. Pak Mangku, saya nih kalau bertemu dengan para petinggi-petinggi agama itu grogi kalau mau ngomong. Iya, karena ya menaruh hormat dengan beliau, bisa memberikan kesempatan untuk saya bisa bicara dengan kesibukannya, dipersilahkan untuk bisa hadir dan duduk di sini. Terima kasih sekali, saya senang sekali. Saya dari Feni Ramasutedi, Pak Mangku. Banyak yang ingin saya pertanyakan dalam dasar agama Hindu. Dasar agama Hindu itu seperti apa, Pak Mangku? Dasar agama Hindu itu ada 3, Tatwa, Upacara, dan Susila. Yang pertama tatwa ini kita belajar agama Hindu sesuai dengan ajaran-ajaran kitab suci untuk bikin kebaikan umat semua, menuntun umat semua supaya ke jalan yang lebih baik, yang benar. Dan untuk filsafat ini dimanapun kita boleh belajar, baik di Hindu di Bali, Hindu di India, sama saja kalau filsafatnya sama ya. Kalau yang kedua adalah upacara ini yang berbeda dengan di India. Oh, berbeda di India. Beda ya. Kalau di Hindu di Bali, upacara ini kita sesuaikan dengan adat istiadat di Bali. Belum tentu sama juga aturannya, bentuknya, tapi bentuk utamanya itu bulat, segitiga, segi 4 bentuk upacaranya itu. Upacara. Udah gitu, untuk upacara itu macam-macam upacara, udah dasarnya cuman itu, dan pokoknya adalah Canang Sari. Canang Sari itu Ya, apa? Canang Sari itu merupakan wujudan dari Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma, Wisnu, Siwa. Maka di Bali itu bentuknya udah macam-macam kan. Itu karena budaya dan seninya umat Hindu di Bali. Lain dengan di India. Di India nggak perlu dia pakai jahitan begitu. Oh gitu. Ya, sesajen aja. Kalau buah ya buah, kue ya kue. Kalau di Bali ditambah dengan jahitan dari janur itu. Dari janur. Oh iya kan. Kalau di Bali suka ada janur seperti ya, itu. Itu yang bedanya di Bali dengan di India. Iya. Dan yang Susilo ini adalah secara gerak-gerik perjalanan umat Hindu, baik perorangan maupun rame-rame, di situ kita punya dasarnya Susilo ini untuk ke jalan yang lebih baik, menuju apa yang disebut dengan karma wasana kita, hasil perbuatan kita
Dari situ kita menemukan karma palo. Yang karma palo ini hasil dari perbuatan kita di agama Hindu, baik secara sengaja maupun nggak sengaja, itu udah ada catatannya. Jadi setiap apa yang kita perbuat tentu ada karmanya. Karmanya di situ. Makanya untuk umat Hindu di Bali, dia untuk berbuat yang negatif itu kecil sekali. Iya. Karena adanya wasano karma palo ini. Kalau boleh kami tahu, tentu di luar sana para sahabat tidak mengetahui. Apakah di Hindu ini bagaimana? Kan kalau di setiap agama ada proses berbeda. Kalau setelah di Hindu ini, setelah seseorang meninggal, bagaimana proses untuk masalah ini ada 5. Ada 5. Pancoyatnya namanya, Dewoyatnya, Resiyatnya, Pitroyatnya, dan Butoyatnya. Yang secara untuk kemanusiaan ini kita namanya Pitroyatnya. Dari manusia hidup sampai meninggal. Meninggal ini prosesnya, begitu dia meninggal kita bikinin upacara dari bentuk sesaji, lain-lain di situ. Cuman pokok namanya itu pejati itu. Dari begitu kita bikin proses pemotongan kain untuk ngebungkus jenazah ini. Setelah dibungkus, sebelum dibungkus ini kita mandikan dulu beliau dengan air biasa. Kalau udah mandi air biasa, kita langsung memandikan secara upacara, secara keagamaan. Di situ kita baru pakai sesajen. Setelah itu kan ada 2 ini. Ada yang dibakar, ada yang dipendam, nitip di pertiwi namanya, kita langsung ke kuburan. Oh, jadi ada dikubur juga? Dikubur juga. Ada yang dibakar, berarti ada yang dikubur juga? Yang dikubur ini, ada prosesinya lagi ini. Kalau bagi yang mampu, langsung kita laksanakan pengabenan, pembakaran jenazah. Iya, kalau belum mampu kita tutup, nitip di geni, nitip di pertiwi atau kita nitip di geni. Setelah itu kita ngumpulin buat upacara Pitroyatnya ini, baru kita ngaben. Di situ upacaranya agak besar dikit. Baru di situ kita membakar beliau, kembalikan ke alam lagi untuk proses lebih cepat ke alam sananya beliau. Oh, berarti di Hindu juga ada alam setelah kematian? Kematian situ ya. Oh, ada juga prosesnya seperti itu ada proses ngaben itu. Pembakaran itu ya. Pembakaran. Jadi kan kalau setiap agama kan ada proses dan cara, dan ada istilah setelah kematian itu, ada istilah yang reinkarnasi atau lahir kembali. Apa di dalam Hindu ada juga seperti itu? Kalau di Hindu istilah inkarnasi itu sangat jelas sekali. Ya, umpamanya orang masih banyak dosanya ini waktu dia hidup. Dia pasti udah proses untuk inkarnasi lahir kembali ini pasti jalan. Kecuali orang udah jenananya tinggi, di situ beliaunya langsung menyatu dengan Tuhan. Oh, jadi luar biasa karma baiknya berarti ya? Di situ kelihatan sekali. Karma baik seseorangnya. Langsung menyatu dengan Tuhan. Tuhan, ya. Jadi bila karmanya kurang baik, dia akan lahir kembali. Lahir kembali, inkarnasi lagi. Reinkarnasi itu berupa manusia atau berupa perpindahan wujud atau bagaimana? Itu juga macam-macam juga. Kalau orangnya perbuatannya terlalu kasar sekali, terlalu banyak ini, bisa dia jadi binatang, jadi pohon, jadi binatang yang kecil-kecil itu. Oh gitu, Pak Mangku. Iya, kecuali kalau dosanya dia perbuatan dalam hidupnya dia nggak begitu banyak dosa, di situ kemungkinan lahir jadi manusia. Lahir jadi manusia ini, di sini dia akan memperbaiki lagi
untuk perbuatan yang sudah lama-lama itu kita perbuat lagi yang buat terbaik. Kalau kita berbuat yang jelek lagi, pasti kita akan berubah lagi. Setelah meninggal, belum tentu kita jadi manusia. Oh, seperti itu ya Pak Mangku ya. Jadi berarti sahabat di Hindu itu memang seperti Pak Mangku bilang bahwa karma itu berlaku. Ya, itu yang sangat menentukan nasib kita. Iya, kalau terlalu banyak kita berbuat, mungkin akan keturunan kita yang kena. Oh, gitu berlaku juga. Itu untuk cucu buyut kita akan menerimanya itu. Oh, jadi dari sumbernya itu memang harus nampak baik, karma baik, agar ke bawahnya juga. Bawah itu akan menghasilkan keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Jadi saya memang di sini paham bahwa Hindu itu menitik beratkan kepada sebuah karma. Karma ini dia, ya. Dan sepertinya memang tegas ajaran ini untuk masalah karma. Karma ini yang sangat ditakuti sama umat Hindu yang ada di Nusantara ini. Ya. Kita mengenal di Hindu banyak para dewa. Ada Dewa Brahma. Dewa Siwa, Dewa Wisnu. Itu boleh nggak dikasih tahu sosok-sosok? Sebenarnya itu berdasarkan tempat beliaunya. Tempat maksudnya gimana? Iya, tempat itu kalau dia ada di utara, jadi Wisnu dia. Ada di timur. Belahan dunia ini? Iya, ada Iswara timur. Barat ada di Brahma. Oh, seperti itu. Iya. Jadi tempat fokusnya di Siwa. Satunya. Siwa beliaunya. Ya, saya nggak tahu ya Pak Mangku, apa ini pengaruh film atau apa atau bagaimana, saya kurang tahu, tapi saya menyukai Dewa Siwa. Itu pokoknya. Siapa sebenarnya sosok beliau? Dewa Siwa itu yang menentukan hidup kita ini. Kalau Siwa itu emang dewa utama ini ya. Umpamanya dia untuk orang meninggal ini Merajopati. Udah lain namanya, Sangyang Ganopati namanya. Sangyang Ganopati. Iya. Beliau itu adalah Dewa Siwa. Dewa Siwa juga, tapi tugasnya udah lain. Pak Mangku, saya orang awam. Anggap aja saya orang yang sangat tidak tahu. Kalau kita bersatu maksudnya ada film bahwa gambaran Dewa Siwa itu adalah beliau dengan wajah yang begitu indah. Apa memang Dewa Siwa itu, setiap dewa itu ada wujud seperti itu? Masing-masing ya. Kalau Siwa itu bermacam-macam wujud beliau. Apa yang kena beliau, yaitu kalau sejatinya dia orang yang perkasa itu. Saya nggak tahu, saya mengagumi beliau. Iya, itu cuman satu-satunya Tuhan yang utama itu ya. Seperti kita di dunia nyata ini, ada yang jadi guru dipanggil Pak Guru, ada yang jadi petani dipanggil Pak Tani. Di situ itunya. Jadi, kalau tepat ini satunya beliau ya Siwa. Siwa ya. Iya. Oh, ya. Berarti dia yang menjaga alam semesta. Semesta ini. Di situ udah masih ada bagian-bagiannya lagi dari Siwa itu. Ada juga? Iya. Itu yang ada yang menentukan mati hidup seseorang, itu urusan dewa yang di Marajopati. Dewa Marajopati. Marajopati ya. Ada yang di pohon ini, di tanaman kita itu lain lagi namanya. Oh gitu. Iya, tetap ujung-ujungnya adalah Siwa. Ujung-ujungnya Siwa. Iya. Tadi kan Pak Mangku bilang itu ditentukan dari waktu, maksudnya utara atau apa. Kalau Dewa Siwa berarti menyangkut semuanya. Jadi satu beliau. Adakah
kita upacara khusus untuk Dewa Siwa? Benar-benar Untuk Dewa Siwa hampir nggak ada. Nah, semuanya beliaunya ada berkenan di situ. Setelah kita upacara di situ kita memilah-milahnya, ini buat dewa siapa, ini buat dewa siapa, ini buat dewa siapa. Tapi ujungnya tetap Siwa. Pak Mangku, mohon maaf, kita sahabat orang awam. Bisakah seorang manusia dengan karma baik, bila Dewa Siwa menentukan dia bisa bertemu denganku? Itu tugasnya beliau itu memilih itu. Dewa Siwa yang tugas memilih itu. Ini Saya merinding. cocok untuk pelayanku. Jadi bisa ada Bisa. kemungkinan. Dia nggak ngelihat agama. Kalau Siwa itu Nggak ngelihat agama. nggak ngelihat agama dia. Nggak ngelihat bajunya apa nggak dia. Hati. Itu hati nurani yang bergerak, yang jalan. Ya, saya merinding kalau ngomong itu karena saya memang mengagumi sosok. Ya, Sosok- ya itulah sosok dewa beliau. utama ya. Iya. Siapapun beliaunya nggak pernah ngebedakan. Iya, saya Ini dari si mengagumi. A, ini dari si B, dari si C, nggak ada. Ya, mohon maaf ya kan kalau masalah mengagumi itu Ya, hati. hati yang jalan Hati di ya, situ saya tidak melihat apapun gitu, tapi saya mengagumi dengan. Ya. Makanya kenapa tadi saya fokus ke Dewa Siwa, saya tanya ke beliau Ya, gitu kan, itu karena yang dewa yang utama ya. Pak Mangku, saya anggap Pak Mangku adalah orang yang menjalankan semua, memimpin di agama Hindu. Nah, mudah-mudahan Izinkan saya kami titip salam. masih banyak harus belajar. Ilmu agama kami masih jauh di bawah. Maka kami harus belajar. Titip Ya. salam Pak Mangku. Mudah-mudahan Buat beliau Dewa Siwa. apa yang kita bicarakan ini ada Amin. beliau menuntun kita untuk Iya. kedepannya. Pak Mangku, ada lagi sosok yang kita perlu pengen kupas. Ada sosok Hanuman. Hanuman itu golongan dari apa Pak Mangku? Itu Anoman itu sebenarnya golongan dari kesatria dia, Tapi itu hanya sebuah simbolik. simbol aja. Oh, simbol. Iya, Oh. sifatnya dia untuk menolong itu, Jadi- untuk bersifat bijaksana itu sama dengan Siwa beliau. Oh, Jadi iya. karena udah di bentuk Anoman dia berubah ada sifatnya beliau. Tugasnya udah lain lagi. Oh, Di seperti situ. yang kita dengar, Hanuman itu sebenarnya aslinya berwajah sangat tampan. Iya, iya. Karena dia dikasih tugas untuk ini ngurusin bagian kebijaksanaan, berubahlah beliau jadi Anoman, jadi binatang kera ini. Oh, jadi kebijaksanaan beliau Ya, dari itu. Siwa. Oh, bagian itu. Iya, Siwa yang nentukan. Dewa Siwa yang menentukan. Ini harus ke sini, ini harus ke sini begitu. Oh, gitu. Nah, pernah apakah berarti kita manggil Hanuman itu berarti bukan dewa ya, berarti ya? Bukan. Bukan ya? Perwujudannya beliau Perwujudan sebagai beliau. binatang monyet. Perwujudan. binatang Berarti Dewa Siwa bisa memecah. kera. Bisa di situ beliaunya. Maunya kemana? Jadi tetap aja itu adalah Dewa Siwa. Siwa, iya. Pecahannya bagian kebijaksanaan. Iya. Bagian Hanuman. apa beliaunya dapat tugas ya itu. Kasih tugas. Paham saya. Ya, seperti Ganesha ini. Iya, Ganesha. Ganesha ini teman itu sebenarnya Ganesha itu orang baik, suka berantem. Jadi dia punya musuh nih, sesama dewa ini punya musuh. Begitu dia berantem, dia taruhan di situ. Siapa yang menang, siapa yang kalah, jadi kendaraanku. Oh, gitu. Ya, begitu dewa ini kalah, jadi tikus dia jadi Jadi kendaraannya. tikus kan, Ya, kendaraannya itu kayak kendaraannya beliau. Ganesha itu. Iya. Itu melambangkan si kepintaran, Kepintaran dan juga kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan. itu sebagai pengadang-adang untuk jagat. Bisa juga dia. Kalau di ilmu pengetahuan jadi dewa Saraswati. Nah, itu
Dewi atau Dewa itu? Dewi Saraswati, Dewi itu Saraswati. juga wujudan dari Sri Ganesha ini. Sri Ganesha. Iya. Oh, Tugasnya udah lain dia. tugasnya udah lain. Iya. Dia Dewi Semesta. Semesta, ya kalau Saraswati udah siapapun pendidikan itu semua nyangkupnya. Luar biasa. Iya, dong. itulah kalau beliau ya. Keanggunan benar-benar seorang wanita dan ibu. Ibu itu ya. Ibu Pertiwi mungkin ya. Iya. Nah, tadi sosok-sosok yang udah kita ketahui, sosok dari Dewa Siwa, Dewi Saraswati, dan Ganesha. Lalu ada pertanyaan saya juga, Pak Mangku, siapakah sosok Rawana? Rawana itu untuk sifatnya beliau punya sifat yang jelek. Nah, pokoknya sifatnya dia nggak ada sifat yang bagus dia punya. Makanya sifat iri hatinya ada di Rawana itu. Itu simbolik, Rawana itu sosok simbolik. Ya, simbolik apa itu. memang ada, memang beliau ada? Itu wujudan dari Siwa juga. Karena udah dikasih masing-masing tugas. Makanya temennya itu si Siwa, si Arwana ini kan ada 108. Sedangkan Arjuna ini cuma 5. Jadi seperti Mahabharata. Ya, ke situ larinya jadinya Mahabharata. Rawana ini. Jadi itu sebuah lambang-lambang sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan, makanya yang 5 ini Pandawa ini kan sifat baik semua. Iya. Yang di Rawana itu dari cucu-cucunya, dari ini bapaknya udah sifatnya yang sifat dan ketamakan. Oh, apa itu adalah gambaran bahwa dunia Ya. adalah tempat itu? Ya, itu gambar dunia itu baik buruknya di situ. Iya, Maka itu nggak bisa dipisahkan dalam agama. iya. Mahabharata itu bagian dari kitab. Kitab Jadi, cerita untuk kelanjutan jalan hidupnya manusia. iya, menceritakan Kalau semua. sifatnya bagus, jadi ini dia di Panca Pandawa. Kalau udah sifatnya kurang bagus, dan urusan dengan Rawana itu punya gitu. Nah kan ada film yang mengisahkan bahwa Rahwana itu jatuh cinta dengan Sinta. Dengan Sinta. Apa memang benar sosok Sinta? Ya, sosok Sinta dia itu kepingin punya istri kayak Sinta, tapi selama itu beliau nggak bisa memiliki si Sinta. Nah, ini si Anoman ini yang akan ngambil si Sinta ke rumahnya si Rawana ini. Nah, dengan mengalahkan Rawana ini. Tapi apa sosok Sinta ada? Ada itu yang perempuan yang bijaksana itu. Dewi Sinta ada? Dewi Sinta itu yang bijaksana. Yang merupakan wujud dewa beliaunya. Hah? Iya. Beliau? Dari dewa beliaunya untuk mengelabui. Ini jadi dia Sinta. Apa beliau kan diutus? Iya, diutus sama Sang Hyang. Gurunya ini ada. Nah, gurunya. Itu yang utus dia untuk menjebak si Arwana ini. Jadi memang kan banyak sekali kalau kita dengar tentang Hindu, sosok-sosok beliau Iya. yang pengen kita tahu ternyata itu juga kayak seperti Mahabharata adalah kitab melambangkan kehidupan manusia. Kehidupan manusia sehari-hari. Sehari-hari, ada yang serakah, ada yang Ada bijaksana. Yang proses penyelesaiannya setidaknya seperti itu. Itu ya. Nah, sekarang aku mau tanya Pak Mangku, apakah di Hindu ini ada istilah akhir zaman? Kalau akhir zaman di Indo nggak ada. Tidak ada. Nah, jalan terus. Jalan terus aja. Iya. Alam ini ya. Nggak ada istilah kiamat. Tidak ada. Nggak ada. Oh, enggak ada ya. Berarti sahabat itu dia. Jadi kita sudah tahu bahwa di Hindu itu proses perjalanan akan terus Perjalanan berlangsung hidup akan jalan terus sepanjang hidup ini. sepanjang hidup ini ya. Nggak ada masa habisnya. Tidak ada masa habis. Iya. Nah, kalau di Hindu sendiri, Pak Mangku, bagaimana setiap agama kan ada pandangan bahwa ada sosok iblis. Islam seperti ini, Kristen seperti ini. Nah, kalau di Hindu ini gambaran sosok iblis itu seperti apa?
sesuatu yang harus kita perangi, iblis itu seperti apa? Kita enggak. Kalau di Hindu nggak pernah kita merangin yang berupa iblis, berupa setan, nggak pernah. Makanya di Hindu ada upacara mecaru ini. Itu yang kita sajikan ke beliau, dikasih laban, dikasih sesajen. Mudah-mudahan beliaunya bisa naik lagi, nggak ke sifat yang jelek. Itu guna carunya itu. Caru? Iya. Jadi tidak ada gambar sosok iblis itu si ini pada nggak ada ya berarti ya? Itu kita dibikin dikasih kita upacara dia. Terus setiap upacara ini upacara yang ngodalan gitu kita bikin cara buat itulah buto kalau itu buat setan-setan itu untuk menaikkan derajatnya dia. Menaikkan derajat? Maksudnya menaikkan derajat tuh? Kan berubah, mudah-mudahan beliaunya bisa untuk kalau menjadi dewa ini. Oh, jadi akan menjadi karma baik jadinya. Iya, nggak terus-terusan dia akan jadi setan. Oh, jadi tidak dilawan, tidak dimusnahkan, justru didoakan. Kita dikasih dia sesajen supaya beliaunya bisa, mudah-mudahan bisa berubah ke sifat yang lebih baik jadi supaya derajat beliau naik. Oh gitu. Iya. Jadi bukan diperangi ya? Bukan, kami nggak pernah merangin beliau, nggak pernah untuk membinasakan beliau, nggak pernah. Istilahnya apa Pak Mangku? Kalau beliau itu istilahnya apa? Kalau di yang tadi Pak Mangku bilang beliau nama istilahnya siapa ya? Bebegi gini setan-setan ini. Bebegi. Nah, ada macam di situ bentuknya setan-setan itu dari setan kelas bawah sampai kelas tinggi. Makanya kalau udah kelas tinggi hampir menyerupai dewa dia. Dengan wajah yang? Iya, akan menyerupai dewa itu. Berani dia? Iya, maka di situ itu karena ada sesajennya itu kita dirubah ya. Mudah-mudahan jadi lebih baik lagi. Biasanya kalau yang kelas tinggi itu dia menggodanya lebih kemana Pak Mangku? Itu dia mewujudkan diri hampir sama dengan dewa. Luar biasa. Iya, bersama dengan dewa dia dan baunya juga nggak begitu jelek. Kan ada baunya tengik, harum. Itulah sifat beliau. Karena karmanya dia untuk merubah dia diupacarain, kita bikinin caru. Caru itu dari kelas kecil sampai kelas tinggi ini ada carunya. Dari kita segahan putih kuning, segahan mancawarna, segahan agung, situ udah. Setiap sembahyang akan melakukan? Ada. Kita bikinin dia sesajen. Oh gitu, luar biasa ya. Iya. Jadi memang udah terjaga tuh dari sekarang ini udah terjaga agar semenjak ini agama Hindu ini kita pikirkan beliau. Disitulah ini sesepuh kita zaman dulu ya. Udah bisa dia memikirkan itu. Itu yang lebih bahaya itu bisa menyerupai dewa. Dewa iya. Itu ilmunya tinggi sekali. Udah iya. Tapi sosok-sosok itu tidak bisa dipergunakan manusia untuk berbuat jahat. Nggak bisa. Dia nggak bisa berbuat. Kelasnya udah beda ya. Udah lain itu ya. Urusannya udah lain itu. Iya. Dia nggak bisa ditunggangi oleh manusia berarti ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Udah luar biasa ya. Makanya kalau kita di Hindu berkomunikasi sama beliau, mohon ini jangan diganggu. Ini saya udah kasih kamu sesajen, mohon mudah-mudahan kamu bisa naik jadi dewa. Itu bisa kita bicara dengan beliau. Iya. Jadi intinya bahwa bisa disepakati untuk hal baik, kalau tidak dimusuhi. Kita nggak musuh kita ya. Karena kita doakan ya. Karena kita mendoakan dia supaya untuk kedepannya lebih baik lagi. Tuh. Makanya beliau nggak pernah ini ya. Maka di Bali kan nggak ada istilah pocong, setan ini tuh. Ada itu tapi nggak bakal ngeganggu dia. Oh, karena ada itu ya. Iya. Nah, kalau kita dengar kan kalau di Bali itu ada istilah calon narang. Itu jenisnya apa sih? Calon narang itu berupa pertunjukan untuk ngegoda manusia.
itu ada cikal bakalnya dari Jawa Tengah itu, Celonarang itu. Pindah ke Bali. Dari Jawa Tengah malah Iya, ke Bali? Ke Bali dia, untuk menggoda manusia-manusia Jadi di bukan Bali. dari benar-benar dasar dari Bali? Enggak. Ilmunya dia itu, ilmu yang negatif dia punya. Kita baru tahu, mereka pikir tuh Celonarang benar-benar dari Bali. Itu dari Jawa Tengah itu. Kalau nggak salah daerah Banyuwangi, Kediri ke sana. Kediri ke sana. Iya. Dia untuk menggoda manusia pindah dia ke Bali. Oh, Di gitu. Bali dimanfaatkan sama orang-orang yang dibuatan orang negatif itu gitu. Berarti dia sosoknya yang memang energi negatif, Negatif ya, Pak, ya. Dan memang untuk hal juga negatif Untuk juga. menggoda manusia ini. Tapi bisa dijadikan untuk disuruh manusia untuk berbuat jahat, berarti bisa dong ya? Iya, bisa. Pertanyaan saya, pernahkah Pak Mangku menemukan kasus itu? Secara nyata Pak Mangku gak pernah ya. Gak pernah menemukan kasus ada orang yang seperti itu? Iya. Gak pernah. Walaupun ada orang-orang disakit-sakitin gitu sama orang leak gitu, itu masih ada hubungan keluarga. Kalau nggak ada hubungan keluarga nggak bisa dimasukin. Kalau memang ada hubungan keluarga, izin dari keluarga kita ini, udah silakan. Oh, jadi harus ada garis keturunan? Harus ada garis keturunan. Oh, gitu. Nggak sembarang orang bisa, nggak bisa. Nah, ya, kalau nggak ada kita keturunan sama satu keturunan yang ngegoda kita, yang ngerjain kita, bisa. Nggak bisa. Kalau kita dengar gambar banyaknya perempuan, emang nggak ada laki Pak Mangku? Ada laki-laki, Sosoknya? kalau di Bali leak itu mau berbentuk apa dia silakan. Nah, dari macam bentuk isi alam, Bisa. ada itu, bisa itu. Pak Mangku pernah membereskan itu? Kalau Pak Mangku Tanpa sengaja nih Pak Mangku nggak niat lagi jalan, tanpa sengaja Pak Mangku akhirnya Pak Mangku bersihkan. ngeliat terus pernah, tapi bersihkan nggak mau saya. Paling Pak Mangku nasehatin, mohon jangan diganggu ini, pulang kamu ke jalan yang baik, paling gitu. Oh, Pak Mangku gitu? Iya. Terus itu pergi? Enggak bakalan. Oh gitu Pak Mangku. Iya. Oh, jadi kita makin tahu bahwa ilmu Celonarang itu sebenarnya bukan langsung dari Bali, justru dari Jawa Tengah pindah ke Bali. Iya, dari Jawa Tengah, dari ke daerah Kediri ke Daerah situ. Kediri situ. Daerah apa namanya gitu. Nah, kan banyak orang yang taunya tuh kalau kayak tari-tari Bali tuh ada kayak barong tuh. Iya. Kan kata ada Ramas itu ada barong yang itu kan. Itu sosok siapa sih, Pak? Itu wujud dari Siwa untuk menghibur rakyatnya ini. Makanya ada perang itu Barong sama Rangdo ini kan. Iya. Iya. Nah, si situ. barong itu sih siapa? Barong itu si Ratnan Dirah ini. Kan ada yang kayak barong panjang gitu ya. Iya. Itu melambangkan apa memang sosoknya bentuknya seperti itu atau Bentuk seperti itu beliaunya. Ah, beneran? Iya. Nah, maka dibikin. Itulah kelebihan teman-teman di Bali ya, sama Hindu di Bali ya. Dia bisa ngereka wajah untuk bikin kejahatan gitu. Oh. Begini bikin rajahnya gitu. Tapi itu hanya simbolik atau memang ada wujudnya seperti itu? Wujud ada. Wujudnya ada. Wujud ada. Itu dari Siwa yang tempat ibadahnya namanya Puro Dalem. Purwodala. Udah identik itu Puro Dalem itu pasti bentuk Rangdo dia. Rangdon kayak gitu. Nah, walaupun kalau umpama saya jadi mangkunya di Puro Dalem, walaupun saya nggak belajar, bisa berubah wujud begitu, tapi nggak ngeganggu. Emang ada ilmu yang dititisin seperti itu? Iya, Tapi baik kan, Pak? iya baik. Ya. Sekarang ini orang-orang ini yang bikin kejahatan ini yang bisa manggil beliau, tolong godain ini. Tuh. Oh bisa itu? Iya, maka sepanjang kami tahu Rangdo itu, Rangdon. iya, Rangdo itu nggak jahat. Kami yang nyungsung itu ya, sama ini ya. Maka kapan berani kami untuk melaksanakan tari-tarian untuk main keris itu. Main keris? Iya,
Main keris, keris? Ya. Pernah ada acara itu? Di sini kami yang buka di sini. Di sini? Iya. Main keris maksudnya? Keris maksudnya? Iya, main tusuk-tusuk itu. Itu ilmu dari yang rando itu? Iya, rando ini. Dia ini. Berarti kebal dong? Iya, tapi kalau dia itu udah lupa, udah dipinjam badannya dia sama beliau. Sama beliau? Nanti kalau ada acara lagi saya mau diundang, mau tahu, mau lihat. Kami juga nggak sembarangan di sini. Kalau nggak ada izin dari pengurus nggak berani. Oh, gitu Kalau ya. ada pengurus, kalau dulu kalau pengurus masih ini, saya tanya ke penarinya apa maunya. Oh gitu. Iya. Kami mohon dah ke beliau, ke Siwa, mohon izin. Ini penari mau begini, mohon dah tuh menjelma masuk ke badannya. Masuk udah ke badannya. Tapi kalau kami bilang berhenti beliaunya. Luar biasa ya. Iya. Apa namanya, pesta keris ya? Iya. Kerisnya keris khusus? Nggak masalah keris, silakan saja. Oh, mau keris dari mana aja? Dari mana aja. Oh, gitu ya. Iya. Jadi bukan keris emang disiapkan oleh panitia atau enggak? Itu luar biasa. Ini tertarik sekali saya bicara Hindu karena ternyata banyak dan luas sekali, dan hebatnya Pak Mangku saya anggap bahwa semua itu malah mau negatif mau baik atau Pak Mangku doakan. Ya, mudah-mudahan ya. Tidak Pak Mangku sama-sama lawang. saling doain untuk ke jalan yang lebih baik lagi. Ya. Dan dengan kehidupan ini kita jalankan dengan hati nurani. Jangan punya sifat iri hati, dengki. Iya. Ya. Supaya kita untuk hidup ke depannya lebih baik lagi. Amin. Semoga kita mendapat karma ya. Baik ya Tuhan. Pak Mangku, terima kasih banyak. Rajang Rahayu. Ya. Rahayu, Astung Sara. Semoga Pak Mangku selalu dalam keadaan sehat walafiat bahasa kami. Ya. Itu tetap untuk Pak Mangku. Dan selalu memberikan energi positif untuk alam semesta. Ini ya. Dan apapun yang Pak Mangku doakan selalu diijabah oleh para. Moga-moga dikasih keberkahan, kemudahan, itu yang kami minta. Amin. Ya. Amin. Ya. Semoga dapat keberkahan. Ya. Baik sahabat, ini omongan ini kalau kita terusin akan semakin dalam karena memang saya tertarik sekali. Banyak pelajaran kisah-kisah yang bisa kita ketahui dengan cerita sore ini. Saya mau pamit bersama Pak Mangku. Bila kami ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf. Ya. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Ya. Om Swastiastu. Om Santi, Santi, Santi. Om.